Bahkan sebenarnya kami tidak mau berhenti untuk tetap menyembah-Mu Tuhan. Sebab dalam hadirat-Mu lah itulah kekuatan kami. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terus lanjutkan kebaikan-Mu Tuhan. Sehingga waktu kami sedang dengar firman-Mu, kami sedang dilawati, kami sedang dipulihkan. Bahkan kami percaya sebelum kami pulang pun kami sudah mengalami Tuhan. Kami alami janji-Mu dan kami alami pemulihan-Mu. Hamba yang terbatas tinggal dalam hadirat Tuhan yang tidak terbatas. Beri kami ketenangan. Beri kami hati yang haus. Beri kami sukacita. Sehingga waktu firman-Mu diberitakan, kami alami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati. Sama-sama katakan amin. Sebelum duduk, tos kanan kirinya bilang Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk semuanya. Shalom, apa kabar? Saya nggak suka di atas milik Tuhan. Saya di bawah saja, haleluya. Apa kabar semuanya? Kasih senyum yang paling manis dulu. Kalau nggak ada senyumnya ini berarti masih banyak utangnya. Coba lihat dulu kanan kiri. Bilang Tuhan Yesus memberkati. Halo, amin, amin. Atau biasa kalau bukan utangnya masih banyak, pasti habis berkelahi itu suami istri. Tapi saya percaya di sini nggak ada, amin. Kelihatan kok ketok dari mukanya, haleluya, haleluya. Anugerah Tuhan saya kembali boleh ada. Tidak kenal, tidak sayang. Saya sudah berapa kali khotbah di sini. Mungkin semua sudah kenal. Atau mungkin ada yang tidak kenal. Karena memang tidak terkenal. Puji Tuhan. Oke. Nama saya Rex Winarno. Saya orang Makassar. Papa saya dari Xiamen. Jiangfai. Aneh kan ini kok hitam-hitam kok bisa bahasa Mandarin. Ini apa sih? 我不知道，但是我会听，我会讲. Seperti itu. Oke. Hari ini saya akan bicara tentang doa. Begini. Percaya atau tidak, seringkali kita tidak mengalami Tuhan lagi. Betul? Berkali-kali kita doa sepertinya Tuhan tidak jawab. Bahkan Anda sudah puasa, Anda sudah doa jungkir balik. Tuhan tidak jawab. What's wrong with us? Ada apa dengan kita? Dan hari ini saya akan tiba-tiba Tuhan buka satu revelation. Bagaimana tentang doa yang sebenarnya. Karena banyak orang tidak masuk ke titik rahasia doa. Mereka hanya mencapai permukaan, ya berdoa. Karena disuruh, ya berdoa karena keadaan, ya berdoa tapi mereka tidak pernah mengalami janji Allah. Berkat boleh Anda alami, tapi tidak ada terobosan besar. Dan saya berdoa supaya ketika Anda selesai dengan firman ini, Anda alami Tuhan luar biasa. Amin. Siap dilawati Tuhan? Saya bersama dengan Bapak Freddy dan Ibu Mela, puji Tuhan, haleluya, terima kasih boleh datang. Beliau selalu menemani saya, puji Tuhan. Dan ini mereka pergerakan food truck, mereka ini bergerak bukan dari gereja kami, tapi mereka dari GMS. Tapi saya percaya siapapun Tuhan kalau dia menyatukan itu dahsyat adanya. Amin. Dan saya berdoa supaya gereja-gereja hari ini jangan lihat mereknya lagi. Mau merek apa? Kamu merek apa? Aku merek SBC3. Kamu merek mana? Aku GPDI. Kamu mana? Aku GMS. Aku GBI. Terus kenapa? So what gitu loh. Saya mereknya Kristus Yesus. Amin. Sebenarnya kalau Kristus ada, gereja tidak mungkin berpecah. Kalau gereja berpecah, kekuatan kita lemah. Kenapa? Karena membangun kerajaan sendiri. Tapi kalau Kristus, dia tidak pernah membangun kerajaan sendiri. Yang dia bangun kerajaan Allah. Maka ketika kerajaan Allah terjadi, maka tidak akan ada lagi perbedaan antara yang besar, yang kecil, yang kaya, yang miskin, yang putih, yang hitam, tidak ada. Tuhan akan melawat umatnya. Amin. Hari ini saya akan bicara tentang doa. Anda siap untuk diberkati? Bilang kanan kirimu, siap diberkati. Kalau hari Jumat datang saya ngomong tentang sukacita, ketawa, 10 menit itu seperti makan ponstan 4 biji. Jadi 4 biji bisa 1 hari Anda kuat. Maka ketika Anda sukacita terima firman selama 30 menit, Anda sudah akan mengalami terobosan hebatnya Tuhan. Amin. Amin. Filipi 4 ayat 6. Jangan lama-lama. Waktu saya cuma 2 jam katanya. Enggak ada yang amin. Cuma 3 orang. Memang dasar orang-orang Surabaya malas dengar firman ya. Tapi di sini enggak ada amin. SBC3 enggak ada. Amin. Enggak ada yang ngaku. Haleluya. Ayo kita lihat sama-sama. Baca langsung saja Filipi 4 ayat yang ke-6. Yang sudah dapat katakan amin. Baca 2, 3. Janganlah khawatir. Hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan
syukur. Hari ini saya mau bilang begini, tetaplah berdoa. Kenapa? Karena seringkali khawatir membuat kita susah berdoa. Covid, ketika orang meninggal, orang gak bisa berdoa lagi. Gereja sepertinya gak punya kekuatan, semua lockdown. Pendeta yang katanya sakti mandraguna, semuanya lockdown, gak mau sentuh orang. Betul? Bilang kanan kirimu, seperti kau juga. Wah, katanya orang yang kaya banyak duitnya, mati juga. Gak punya kekuatan, sepertinya tidak berdaya. Hari ini saya mau bilang, kekhawatiran justru akan membuat ketidakberdayaan terjadi. Riset mengatakan begini, di orang Amerika bilang begini, ada satu profesor di Amerika bilang begini, ketika engkau tidak lagi mengalami yang namanya damai sejahtera atau kekhawatiran, itu akan menggerogoti seluruh tubuhmu, imanmu, bahkan pengharapanmu. Makanya kalau orang khawatir, dia nggak akan pernah bisa berdoa, imannya nggak akan pernah bisa kuat, pengharapannya tidak akan pernah ada, dia nggak akan pernah bisa kuat hadapi badai. Makanya Tuhan bilang apa? Jangan kamu khawatir, jangan rambut saya yang disorot. Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi apa? Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Hari ini saya bicara tentang doa. Apa itu doa? Doa itu kata aslinya memakai kata proyokai. Proyokai itu apa? Esensi doa ada 3, tapi saya belum bahas 3 dulu. Doa itu pertama harus murni. Bilang murni, kanan kiri, bilang murni. Seringkali gagal. Poin pertama aja kita sudah gagal. Betul? Murni itu berarti tidak ada kebohongan. Amin? Amin? Pertanyaannya, halo shalom, apa kabarmu hari ini? Anda pasti jawab apa? Dahsyat, luar biasa, pret. Habis berkelahi sama istrinya, masuk ke dalam, shalom apa kabar? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Munafik. Katanya dahsyat. Pertama aja kita sudah tidak murni, kita sudah nggak jujur. Hari ini mungkin engkau takut, bilang aja, aku lagi nggak kuat, tapi saya percaya setelah saya ibadah Tuhan pasti lawat saya. Itu jujur. Kerap kali kita bohong, kita tutupi. Ada pendeta, dia habis maki-maki istrinya, beko, pentam, pentam. Habis itu masuk ke gereja karena ada jemaat, dia punya istri mukanya kayak gini. Tiba-tiba dia bilang gini, hei ketawa, itu ada jemaat. Hei salah apa kabar? Dengan santainya dia tetap tertawa seperti itu. Saya mau bilang, Anda sedang membangun sebuah kemunafikan di hadapan Allah. Jangan pernah mimpi sepanjang kata doamu di dalam ibadah, kalau tidak dibangun dari sebuah kejujuran kemurnian, Anda tidak akan pernah mengalami Tuhan. Proyokai pertama harus murni. Pertama aja kita sudah gagal. Bilang kanan kirimu, ojo suka bujuk. Amin. Amin. Murni dong. Halo. Amin. Kedua, ternyata komunikasi 2 arah. Doa itu bukan cuma murni. Kedua, harus komunikasi 2 arah. Itu membangun hubungan. Communicate, relationship. Katakan amin. Doa bukan cuma Anda permintaan naik. Banyak orang salah. Cari Tuhan hanya untuk pemenuhan kebutuhannya dia. Dia lupa Tuhan kadang mau bicara dengan engkau. Tuhan kadang mau curhat sama kita. Bayangkan satu orang, saya minta satu orang maju. Sini Pak, sini. Sini ke depan sini. Siapa suruh duduk di depan? Namanya? Jono. Main dong. Jono. Jono. Ya. Oke, Pak Jono, saya bilang, shalom apa kabar? Shalom. Saya pulang. Saya ketemu lagi, shalom apa kabar? Pulang. Shalom apa kabar? Bosan nggak? Bosan. Berapa banyak orang ketemu Tuhan, doanya hafal semua. Apalagi doa makan. Kuduskan dengan firman-Mu. Kami akan makan, haleluya, amin. Baru mau tidur, Tuhan terima kasih sepanjang hari ini kami mau tidur. Tuhan tutup mulut kami dengan darah domba Allah, kami besok bangun dengan tubuh yang sehat, kuat dan diberkati. Dia hafal. Dan tiap hari melakukan itu. Kamu doa, iya kami doa seperti itu. Doa bangun, terima kasih sepanjang hari kami diberkati. Berkat datang dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kalau Tuhan bisa bicara, dia melalui mulut saya hari ini. Dia bilang, saya mau muntah, lihat semua doa hafalanmu. Harusnya kamu datang sama Tuhan begini dong. Tuhan apa kabar? Hari ini aku dimarahi loh sama pendeta Rex. Gak enak, firmannya sakit Tuhan. Tapi aku tahu aku salah loh. Papa, apa yang harus kau buat kira-kira? Enak gak kita cerita? Enak gak?
Saya membangun sebuah hubungan bukan berdasarkan sebuah hafalan, tapi sebuah hubungan. Saya anggap dia bukan cuma Tuhan, saya anggap dia sahabatku, saya anggap dia bapakku. Tempat di mana saya curhat, saya bisa rasa hatinya, dia bisa rasa perasaanku. Maka ketika koneksi itu ketemu, maka doamu menjadi powerful. Amin. Berapa banyak orang hafal hari ini? Lebih enak gitu nggak? Coba ketemu sama istri bojo, cuma tanya, sopo jenengmu? Wes moleh. Besok ketemu mana? Sopo jenengmu? Serius, bojomu pasti ludai. Enggak, orang gelem aku. Kenapa? Karena bosan. Amin. Saya percaya di sini nggak ada. Amin. Ada yang berdoa seperti itu? Jujur, angkat tangan. Wih, memang orang-orang suci semua di sini. Haleluya. Silakan kembali. Memang nggak ada yang ngaku di sini. Amin. Coba lihat kanan kirimu. Itu kau, dosa pura-pura bodoh. Amin. Dia hafal semua doanya, gimana Tuhan mau jawab? Ketiga, doa itu apa? Suka apa yang Tuhan suka, benci apa yang Tuhan benci. Pertanyaannya hari ini, orang suka doa tapi tetap melakukan apa yang Tuhan benci. Betul? Anda bisa melayani gereja tapi penuh dengan dosa kemunafikan. Tapi di sini nggak ada, serius, mukanya semua ini suci semua. Tadi saya kira rasul semua di sini, haleluya. Serius, tadi saya kira ada 200 rasul di sini, haleluya. Tapi ternyata saya kira, tapi ingat Tuhan bilang akan muncul di akhir zaman rasul-rasul penyesat. Tapi di sini SBC nggak ada, amin. Amin. Sesat itu apa? Sesat itu kau bangun sebuah image yang baik, tapi kau tetap melakukan apa yang menyakiti hati Tuhan. Engkau tetap suka marahi suamimu. Katanya, apa kerjamu? Pendoa, Pak. Pendoa. Wah, suka doa. Tapi pulang di rumah, suaminya baru sampai di rumah, baru, dari mana? Mana itu dompet? Sini, mana dompet? Mana? Ada lipstick gak? Dia maki-maki suaminya. Papa! Di sini nggak ada, amin. Ayo suami-suami, saya lihat mukamu ini muka-muka tertekan semuanya. Di sini nggak ada seperti itu, amin. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Tidak ada seperti itu, amin. Coba lihat istrinya bilang, berubah kau, amin. Di sini nggak ada, amin. Suami serius, tidak usah berkata sama istrinya, cukup kasih uang kartu kredit, serius pasti aman. Kasih dia beli Gucci, LV, Prada, aman semuanya. Aman, enakmu aman. Doa itu, kalau kamu bisa menyenangkan hati suami, suamimu pasti akan menyayangimu. Makanya doa, melakukan apa yang Tuhan suka, membenci apa yang Tuhan benci. Semakin engkau benci apa yang Tuhan benci, semakin besar kepercayaan Tuhan dan berkat pemeliharannya terjadi atasmu. Maka waktu engkau berdoa, sorga intervensi. Kenapa? Karena lahir pertobatan. Apa pertobatan? Pemerintahan Allah berhasil menguasai hatimu, pikiranmu, perasaanmu, perkataanmu, sama tingkah lakumu. Amin. Anda mau hidup seperti itu? Nah, makanya bagaimana kita berdoa harusnya? Doa itu seperti apa? Kita bahas, buka Wahyu 3 ayat 20. Masih panjang, tenang aja. Saya masih punya waktu 2 jam. Wahyu 3 ayat 20. Saya minta 3 orang maju ke depan. Mari tadi Pak Jono, Pak Freddy dengan ini yang besar WL-nya sini. Ayo. Sabar, kalian tetap berdiri. Perhatikan. Doa itu apa sih? Doa itu saya bilang begini, engkau memberi Tuhan izin intervensi hidupmu. Loh kok bingung? Doa itu bukan kekuatanmu, tapi engkau berdoa karena kau lemah, kau gak mampu, kau beri Tuhan izin. Tuhan intervensi saya dong, saya gak mampu, saya butuh kekuatanmu. Makanya waktu doa, jangan pakai kekuatanmu, jangan pakai logikamu. Logikamu gak akan pernah bisa menembus batas mujizat Allah. Engkau cuma bisa duduk berdoa, izinkan Tuhan intervensi Anda. Makanya Wahyu 3 bilang ini, aku berdiri di muka pintu. Tuhan mau berdiri, dia mau tunggu Anda. Anda mau buka pintu gak? Hari ini banyak orang tegar tengkuk, merasa tidak butuh Tuhan. Saya dulu merasa tidak butuh Tuhan.
saya punya uang, saya punya kekuatan, saya punya anak buah banyak, saya punya gangster. Saya merasa tidak butuh Tuhan. Semakin saya jalan, semakin saya tidak melihat kekuatan dan ada jalan keluar. Tetapi Tuhan tunggu kapan saya buka pintu. Karena doa adalah Anda memberi Tuhan izin intervensi Anda. Coba lihat ini. 2 lawan 2. Ini wrestling. 2 lawan 2. Coba Bapak maju. Lawan Jono. Pura-pura hajar dia. Kamu kalah, pura-pura kalah. Ayo pukul. Pelan-pelan aja. Pukul. Hajar. Wah. Jatuh berlutut. Haleluya. Nih lihat. Berapa banyak orang dihajar oleh masalah. Keuangannya hancur. Berapa banyak pekerjaannya dihajar. Kesehatannya dihajar. Keluarganya dihajar, mau cerai. Tapi masih tidak mau minta tolong Tuhan, tangan. Wrestling itu, Anda beri tanganmu waktu terjadi tos. Maka Tuhan yang akan masuk menggantikan Anda berperang melawan musuhmu. Hari ini berapa banyak orang pakai kekuatan kita untuk tetap hadapi badai. Anda merasa mampu, silakan. Ada satu orang konglomerat. Mungkin uangnya bunyinya T. T loh ini. T. Saya aja, juta aja susah. Serius. 1 bulan dihajar ekonominya 650 M. Habis. Plus utang lagi 600 miliar. 1 bulan T. Masih pakai kekuatannya. Tidak mau angkat tangan. Merasa mampu. Tidak butuh Tuhan. Suatu hari dia datang cerita. Saya cuma bilang, Bapak sombong. Sorry. Anda mau kaya, saya akan tetap bilang, Anda sombong-sombong. Anda gak undang saya gak apa-apa. Amin. Orang sombong adalah orang yang tidak merasa memerlukan Allah. Orang yang memerlukan Allah, Anda memberikan izin Tuhan intervensi Anda akan melihat kuasa Tuhan. Saya cuma ngomong begitu dan tiba-tiba dia berdoa. Pertama kali dalam hidupnya dia mau didoakan. Hanya 1 bulan. Tiba-tiba Tuhan balikkan keadaan. Tambangnya dibeli oleh haji yang sangat kaya di Kalsel. Dan tiba-tiba membayar seluruh utangnya lunas. Dan dia punya kekuatan untuk bangkit kembali. Hanya dalam 1 bulan juga Allah memulihkan dia. Saya mau bilang satu hal. Engkau pakai kekuatanmu, engkau tidak akan pernah mampu. Tapi engkau ketika engkau tos. Engkau berikan saya izin kembali sini. Kamu datang sini. Tuhan yang masuk dalam arena pertarunganmu. Maka apa yang menjadi masalahmu, keluargamu, Tuhan pulihkan. Pam. Apa yang menjadi masalahmu, pekerjaanmu, Tuhan pulihkan. Pam. Tuhan akan hancurkan setiap musuh di depanmu. Kenapa? Karena Anda berikan Tuhan izin intervensi hidupmu. Amin. Doa, jangan pakai kekuatanmu. Bilang kanan kirimu, jangan pakai kekuatanmu. Silakan kembali semua wrestling team. Haleluya. Tepuk tangan dulu buat kita punya sukarelawan. Haleluya. Kenapa harus doa? Yang kedua, Kisah Rasul 10 ayat 1 sampai 4. Masih mau pakai kekuatanmu? Bilang kanan kirimu, masih mau pakai kekuatanmu? Mau didoakan? Nggak butuh doa. Tunggu mau mati. Mau didoakan? Mau Pak Pendeta. Saya kemarin nanti saya akan tutup kesaksian. Di Penang waktu istri saya tumor. Orang-orang itu sudah mau mati semua sana. Tiba-tiba waktu saya doakan semua mau, puji Tuhan. Kenapa? Karena sudah mau mati semua. Saya berdoa di sini gak ada yang mau mati dulu. Amin. Haleluya. Ayo kita baca. Baca Kisah Rasul 10 ayat 1 sampai 4. 2, 3. Di Kaisarea ada seorang yang bernama, saya minta orang yang pegang mic baca. Kalau enggak mau mulai saya khotbah. Baca. 2, 3. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Terus? Ia saleh. Perhatikan, orang kalau namanya kenal Tuhan, hidupnya harus berubah. Katakan amin. Amin. Ini dia orang Roma, tidak kenal Allah, tapi waktu kenal Allah berubah. Dia jadi saleh. Terus dia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Terjadi perubahan. Hari ini kita ikut Tuhan dari awal, tapi kita nggak pernah takut akan Allah. Bilang kanan kirimu, kayak kau. Bilang kita takut Tuhan, mana? Buktinya mana? Hidupmu harus berubah dong.
Suami yang suka marah-marah tiba-tiba berubah. Amin. Dulu saya suka maki istri saya setiap hari. Serius. Pertama nikah, istri saya bilang apa? Nikah sama tentara. Tak maki. Di mana matamu ini? Serius, karena saya dulu galak sekali. Setiap kali saya datang gereja, tadi saya datang gereja jam 9.15, masih belum ada jemaat. Saya selalu datang lebih cepat 1 jam sebelumnya. Istri saya selalu telat setengah jam sesudahnya. Bayangkan, istri mesti make up. Haleluya. Eyeshadow. Bulu mata. Bikin make up supaya hidungnya kelihatan mancung. Haleluya. Enggak, iya benar kan? Benar. Dan selalu telat. Saya selalu tunggu dia lama. Akhirnya apa? Tak tinggali. Wes, aku pergi gereja sendiri. Tak maki setiap hari. Tapi dia waktu saya khotbah, dia bilang apa? Pembohong. Dusta. Jangan sampai Anda melayani istrimu di bawah bilang pembohong. Pakai pelayanan tameng. Dusta. Tetap suka pukul saya. Tetap suka maki saya. Pertanyaannya, Anda kenal Tuhan siapa? Kok Tuhan gak ubah hidupmu? Amin. Amin. Bilang kanan kirimu, Tuhanmu siapa? Berhasil gak ubah hidupmu? Amin. Tiba-tiba saya kena tampar, apa yang terjadi? Saya berubah. Saya sadar, Tuhan bukan cuma sekedar saya tahu dan saya omongkan. Tuhan harus saya alami dan dia hidup di dalamku. Dia ambil alih pikiranku, dia ambil alih perasaanku, sehingga perkataanku akan menjadi berkat, hidupku akan jadi berkat. Itu Tuhan yang benar yang tinggal di dalamku. Amin. Makanya waktu Kornelius berubah, apa yang terjadi? Ayat 3. Dia senantiasa berdoa, kata ayat 2. Terus ayat 3 dan 4. Baca. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Kornelius. Kornelius, terus. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Perhatikan yang kedua, kenapa harus berdoa? Karena waktu Anda berdoa, bukan saja Anda beri Tuhan izin intervensi. Tuhan akan kirim malaikatnya untuk menolong Anda. Karena ayat kedua, poin kedua, kenapa harus berdoa? Karena Tuhan ingat dan Tuhan akan tolong Anda. Perhatikan baik-baik. Setiap kali Tuhan tolong, dia akan kirim malaikat. Dia hancurkan Sodom dan Gomora, dia tolong Lot, dia kirim siapa? Malaikat. Waktu Tuhan mau tolong Yosafat, dia kirim siapa? Malaikat. Waktu Hizkia dikepung oleh Sanherib, 185.000 pasukan, yang dia kirim siapa? Malaikat. Ketika Tuhan mau menyelamatkan bumi, datang kepada Maria siapa? Malaikat. Kenapa? Karena doamu mungkin tidak dilihat orang, tapi Tuhan ingat dan Tuhan akan tolong Anda. Makanya tetaplah berdoa di dalam segala keadaan. Amin. Hari ini suami-suami mungkin kuat karena ada istrimu yang sedang berdoa. Amin. Istrimu berdoa di kamar, kalian tidak tahu. Tapi hari ini engkau kuat karena doa istrimu. Hari ini istri juga engkau baik-baik saja. Karena jangan-jangan waktu engkau tidur ada suamimu yang sedang berdoa di meja kantornya, di meja belajarnya. Hari ini jemaat kuat karena masih ada pendoa, masih ada gembala yang berdoa. Gembala, pengurus, engkau kuat. Karena jangan-jangan masih ada jemaat yang berdoa buat Anda. Amin. Amin. Berdoa karena Tuhan ingat dan Tuhan tolong. Papa saya 14 tahun baru terima Yesus. Saya harus berdoa setiap hari selama 14 tahun buat papa saya terima Yesus. Saya mau bilang satu hal, doamu tidak akan pernah gagal. Orang bisa tidak lihat ada berdoa, tapi setiap doamu Tuhan ingat dan Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya, bukan caramu, di waktu yang tepat, bukan waktumu. Ku kan melihat dia jadikan semua. Hari ini engkau mungkin sakit, engkau sudah mau kanker, mau meninggal, tidak punya kekuatan. Engkau sedang lemah, keuanganmu sudah habis. Kau di titik tidak mampu lagi. Sepertinya tidak ada yang bisa bantu. Saya kasih saran, kunci kamarmu, berdoa. Mungkin orang tidak lihat,
Tapi ketahui satu hal, Tuhan lihat, Tuhan ingat setiap air matamu, Dia ingat setiap kata-katamu, dan Dia akan utus malaikatnya untuk menolong engkau tepat pada waktunya. Amin. Sebab itu tetaplah berdoa. Makanya saya mau bilang satu hal, ketika saya punya, setiap orang punya keinginan. Suatu kali saya ke Israel, saya pulang, saya mau pakai sendal jepit. Sepatu saya masukkan, dan saya bilang istri saya, yang jangan dimasukkan ke bagasi yang bawa ke sana ya pesawat. Dia bilang, iya. Tapi dia lupa, dia masukkan ke bagasi. Karena saya nggak suka sepatu. Lepas sepatu pasti kakinya mambune pol. Waduh, kalau buka sepatu itu, karena saya bawa rombongan Israel semua lari semua. Kenapa? Aduh, Pak Gembala kakinya bau banget. Jadi saya malu gitu loh. Saya sudah bilang istri saya suka sendal namanya Viper. Sendal Viper, enak pakai, murah, enak. Amin. Tiba-tiba dia masukin, kesel saya. 2 hari sebelum kami ke Dubai, transit Dubai, saya lihat di Israel ada orang pakai Gucci. Wih, bagus juga nih Gucci ya. Saya pengen dong Tuhan. Tapi ya cuma pengen lah, enggak. Karena begini, jujur, saya banyak orang mau kasih saya barang-barang mewah. Tapi saya memilih untuk tidak mau. Kenapa? Karena saya malas dengan barang-barang begitu, jujur. Karena saya tidak bisa dibeli dengan barang-barang gitu juga. Lebih bagus saya bawa untuk keperluan orang. Karena kami memberi makan 10.000 orang setiap bulan. Saya mau bilang satu hal. Bukan kepentingan saya yang penting. Saya cuma bilang dalam hati. Tiba-tiba sampai Dubai, saya mau marah sama istri saya. Tiba-tiba ada pasangan suami istri lihat. Pastor, kakinya nomor berapa? 42. Saya cariin sendal jepit ya. Wih, oke. Saya kira dia cari Viper atau apa. Tiba-tiba dia pulang. Dia bawa 2 plastik besar. Wih, mewah banget tempatnya. Mereknya Gucci. Dia kasih tas satu sama istri saya. Wih, NGM. Wih, mahal juga ini saya lihat. Kita nggak tahu harganya. Saya pakai sendal Gucci. Wih, hitam. Berat banget. Nggak enak pakainya. Haleluya, serius nggak enak Paul. Ini Gucci loh. Oke, makasih ya puji Tuhan. Saya doakan. Terus saya bilang sama Yang kita cek harganya yuk. Kita pilih harganya. Wih, kaget. Tasnya 13 juta. Mahal sekali. Terus sendalnya 11.800.000. Wih, saya pakai langsung jadi begini pakai. Kenapa? Karena takut lecet. Tapi pakai sendal itu tersiksa. Satu hal yang Tuhan bilang, kalau keinginanmu saja saya jawab, apalagi kebutuhanmu. Beri kemuliaan buat Tuhan. Amin. Amin. Hari ini sendal itu cuma saya pakai 2 kali. Saya taruh aja terus di rumah. Saya nggak suka pakai. Jujur. Tapi pemberian orang tetap saya harus pelihara. Ada sendal, ada sepatu lagi kasih. 25 juta satu. Gila mahalnya kayak Hotman Paris biji-biji itu. Saya pakai lorok abe kakiku. Orang gelem wes nggak suka pakai aku. Nggak suka aku pakai. Makanya puji Tuhan nggak apa-apa. Saya pakai Viper aja lebih enak. Haleluya. Yang ketiga, kenapa Anda harus berdoa? Lukas 22 ayat 41 sampai 43. Buka, ayo. Yang ketiga, saya nggak lama-lama, tinggal 30 menit lagi. Senang kan semua pulang makan cuju, makan babi tore, haleluya. Makan steak, hao tzu, putul yao. Lai. Yuk, baca semuanya. Kita lihat 2, 3. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira seperlempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa. Siapa yang berlutut dan berdoa? Yesus di Getsemani. Yesus dicoba. Getsemani adalah tempat pemerasan. Karena di sini ada penuh dengan pohon zaitun. Jadi tempat di sini bukan cuma pohon yang diperas. Hati Yesus sedang diperas. Dia dijual muridnya. Dia dikhianati. Dia ditangkap. Dia tahu di tempat ini dia akan mengalami kematian. Makanya keluar keringat yang kayak darah. Dan Yesus ketakutan sebagai manusia. Makanya ketika dia takut, Yesus berdoa. Ayat 42. 2, 3. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Terus. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Ayat 43. Maka seorang malaikat dari Siapa langit. yang muncul lagi? Malaikat. Malaikat lagi. Percaya atau tidak, doamu itu Tuhan pasti utus malaikat. Setiap doamu engkau tidak lihat malaikat, tapi dia ada waktu engkau sedang berlutut dan berdoa. Karena setiap doamu Tuhan sedang dengar dan Tuhan sedang jawab. Makanya ketika Yesus berdoa, tiba-tiba habis berdoa, amin, Tuhan utus malaikat memberi Yesus apa? Kekuatan kepadanya.
Hari ini badai apa yang sedang kita hadapi, sepertinya kita tidak mampu. Berdoalah. Kenapa? Waktu Anda berdoa, Anda beri Tuhan izin intervensi Anda, maka Anda akan kuat, imanmu dibangkitkan. Engkau akan mampu hadapi badai apapun. Amin. Ada orang-orang Kristen dulu di zamannya Yesus, waktu Kaisar Nero yang berkuasa, mereka dibunuh habis-habisan. Orang Kristen zaman dulu dengan sekarang beda jauh. Kristen zaman dulu itu pikul salib, sangkal diri, ikut Yesus. Betul? Pikul salib itu menderita. Sangkal diri itu proses. Ikut Yesus itu kesetiaan. Hari ini orang pikul salib takut. Takut sakit. Sangkal diri, nggak mau. Maunya berkat terus. Khotbahnya kalau bisa blessing, breakthrough blessing, double blessing, miracle blessing, blessing. Bilang kanan kirimu kayak kau. Betul? Kadang orang gak sadar, operasi yang terbesar itu menyakitkan, tapi justru operasi besar yang memberi hidup kesempatan kedua. Amin. Amin. Kadang lebih baik firmanmu keras, tapi itu memberkati. Daripada kita sudah besar tapi makanannya anak-anak terus, susu terus. Untuk apa 200 orang kalau tidak berdampak apa-apa bagi kota Surabaya? Untuk apa 200 jemaat kalau kayak bayi semua? Mending 2 orang, Paulus Silas, lulu lantakkan Tesalonika. Tidak perlu banyak tuh. Kenapa? Karena mereka beri Tuhan izin intervensi dia. Mau badai apapun, dia pasti kuat. Kenapa? Karena Tuhan yang ada di dalam dia. Amin. Hari ini badai apa yang sedang kita hadapi? Kristen dulu, Nero berkuasa, mereka dibakar hidup-hidup. Dulu pakai PLN, sekarang PLN? Dulu tidak. Orang Kristen digantung jadi tiang listrik, jadi penerang, dibakar sampai padam, kering semua tulangnya. Bahkan dibangun kolosium satu. Orang-orang Kristen, ratusan orang ditaruh, singa, harimau dilepas untuk makan mereka. Terjadi mujizat. Dulu mereka buruan, siapa yang mau mati duluan buat Yesus. Mereka waktu mau dimakan singa, papanya berteriak, saya dulu, anaknya, dia dimakan. Terus muncul ibunya, saya dulu. Mereka mati-matian duluan mau mati untuk Tuhan. Sampai ketika mereka dimakan singa, satu kolosium, ratusan orang Roma dilawat Tuhan. Mereka menangis. Dari sanalah muncul pergerakan pertama sehingga Vatikan bisa ada hari ini. Saya mau bilang satu hal. Ketika engkau gak mampu, berdoalah. Maka Tuhan akan memberikan engkau kemampuan untuk menghadapi apa yang akan engkau hadapi. Amin. Yang keempat, untuk apa kita berdoa? Yang keempat, mari kita buka 2 Raja-Raja 19 ayat 14 sampai 19. Saya gak lama lagi. Mari. 2 Raja-Raja 19 ayat 14 sampai 19. Mari kita baca 2-3. Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Ini Hizkia mau dikeroyok. 185.000 pasukan Sanherib sedang mengepung Hizkia. Hizkia nggak punya kekuatan, dia hanya punya 40.000 orang pasukan pada waktu itu. Sehingga mereka ketakutan. Dan Sanherib utus satu juru minum, bilang sama Hizkia, istrimu akan kuperkosa, kujadikan budak. Anakmu akan kujadikan budak. Ketakutanlah semua orang-orang sana. Hizkia menjadi takut. Lalu dia terima surat itu. Dia pergi ke rumah Tuhan dan dia membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Ayat 15. Ayat 15. Baca 2-3. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan. Dia berdoa berkata, lagi. Terus. Ya Tuhan Allah Israel, yang bertahta di atas kerubim. Terus. Hanya engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Dia tidak hafal kok ini. Percakapan yang tidak dihafal kayak kita kan. Suka doa dihafal loh. Lihat waktu mereka berdoa ayat 35. Ayat 35. Baca. 2-3. Maka pada malam semuanya baca. 2-3. Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan. Lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan hari paginya tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Hizkia tahu enggak bahwa Tuhan sedang bekerja? Tidak. Tapi waktu dia sedang berdoa, Tuhan ingat doanya. Tuhan intervensi hidupnya.
Makanya ketika dia sedang berdoa, tiba-tiba malaikat datang lagi. Malaikat hancurkan semua musuhnya. Dan satu hari Hizkia kaget, 185.000 orang sudah mati. Hari ini mungkin engkau sedang dengar firman dan engkau tidak tahu apa yang sedang engkau hadapi. Tapi mungkin saja saat engkau dengar firman, engkau tidak tahu bahwa Tuhan sudah utus malaikatnya untuk membereskan masalahmu hari ini. Tokomu yang sepi mulai diberkati, sehatmu mulai sembuh, terjadi yang namanya pembalikan keadaan. Karena poin keempat, kenapa harus berdoa? Karena doalah satu-satunya cara untuk Anda membalikkan keadaan. Hanya satu-satunya cara. Cara apa lagi kita bisa? Tidak bisa. Kemarin saya khotbah di MIC, WIC Jumat. Saya bilang begini, saya waktu ikut Tuhan, kami berutang 7 miliar. Kami gak punya uang dan kami bangkrut. Hanya punya satu toko. Pemasukan toko hanya 1 juta setiap hari. Secara matematika mau bayar bunga 7 miliar, gak mungkin mampu. Kami berdoa sampai bengkok, pergi ke Gunung Kawi, pergi kemana saja. Saya ke kuburan, saya menyembah, saya pasang semua susuk ilmu di dalam. Gak pernah ada mujizat. Tuhan mau tunggu sejauh mana kekuatanmu. Kita kan kalau ada masalah kita pakai kekuatan manusia. Sampai di satu titik saya bilang, Tuhan saya menyerah. Saya gak bisa. Saya bertobat. Saya masuk sekolah Alkitab. CC ambil alih beban bunga 7 miliar. Dia harus buka cek setiap hari, ketakutan karena 3 kali kosong cek akan di blacklist oleh Bank Indonesia. Setiap hari buka cek, saya di sekolah Alkitab, ditelepon. Ada Rex. Setiap hari staf bosan ketemu saya, panggil Pastor Rex. Kenapa? Setiap hari telepon. Setiap hari saya doakan untuk dia buka cek Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu aman. Setiap kali buka cek, telepon. Setiap kali kami berdoa selama 5 tahun. Tidak pernah ada cek yang kosong. Tiba-tiba orang muslim datang. Pakai saja uangku dulu 200 juta. Setiap kali mau bayar 150 juta. Ada yang kasih uang. Ada yang kasih uang. Sepertinya Tuhan yang kasih. Saya mau bilang satu hal. Sebab hanya doa satu-satunya cara untuk Anda membalikkan keadaan. Apa utangnya lunas? Belum. Toko itu. Hei toko, laku dalam nama Yesus. Hei minyak, laku ya. Dengar ya. Aqua laku, beras laku, susu laku. Saya kelilingi semua toko. Laku. Kakakku bilang apa? Sencimping. Meyukuansin, gak apa-apa. Saya mau dibilang gila gak apa-apa. Bukankah Tuhan bilang, kalau aku di dalammu, apa yang kau katakan akan terjadi. Karena ada kuasa yang mengalir dari tempat maha tinggi. Sehingga perkataanmu adalah perkataan yang berotoritas. Saya berkati toko setiap hari. Omsetnya berubah 1 juta, 5 juta, 7 juta. Kakak saya semakin semangat. Akhirnya dia turun juga berkati dalam nama Yesus. Laku. Dia jual rokok juga. Dia bilang juga rokok laku ya. Saya dalam hati saya, Tuhan, rokok nih Tuhan. Dia bilang semua, oh laku. Oke lah sudah, terserah kau. Laku 10 juta, 15 juta, 20 juta, 50 juta. Tiba-tiba Tuhan buat mujizat. Orang pengungsian di kota Ambon pindah semua ke dekat tokonya dia. Ada ribuan orang. Tiba-tiba omsetnya di tahun ke-6 naik jadi 200 juta. Tahun ke-7 Tuhan buat keajaiban. Tokonya naik 250 juta. 300 juta. 350. 400. 450. Sampai 500 juta. Toko kayak Indomaret. Omset 1 hari 500 juta. Tepuk tangan buat Tuhan. Pikiran dari mana? Apa yang gak bisa? Gak mungkin. Tapi bukankah doa bilang, waktu Anda berdoa Tuhan akan berkuasa membalikkan keadaan. Hari ini utangnya lunas, dia beli properti. Di mana-mana dia beli properti. Saya mau bilang satu hal, apa yang tidak bisa? Hari ini engkau gak mampu. Tapi waktu ketidakmampuanmu engkau datang dengan jujur di hadapan Tuhan berlutut. Maka lututmu akan membuka intervensi Allah terjadi. Waktu Tuhan yang intervensi, maka apa yang tidak bisa akan menjadi bisa. Sebab dia Allah yang berdaulat atas segala keadaan. Amin. Amin. Nah terakhir, bagaimana kita harus berdoa? Yakobus 5 ayat 15. Haleluya. Hari ini utangnya lunas. Nas.
Masih ada yang punya utang hari ini, saya mau bilang Anda berdoa dalam hatimu, berkati usahamu, hidupmu mulai harus rubah. Engkau akan melihat terjadi perubahan atmosfer dalam pekerjaanmu. Amin. Apa yang mati Tuhan akan hidupkan. Usahamu yang mati Tuhan akan kirim divine connection, koneksi-koneksi baru yang tidak pernah engkau pikir, tiba-tiba datang memberkati, membuka jalan bagimu. Amin. Ada orang yang tidak punya uang lagi, habis bangkrut. Tiba-tiba dia hanya sebagai calo yang hanya memperkenalkan. Ada orang dari Cina datang, importir, mencari orang. Dia hanya memperkenalkan orang. Batal. Tiba-tiba orang dari Cina itu bilang apa? Kamu aja yang jadi importir saya di Indonesia. Tiba-tiba dia kerja dari tidak punya, hari ini dia punya segala-galanya. Kita nggak pernah nyangka Tuhan akan buka satu koneksi yang baru. Sebab Tuhan suka membalikan keadaan. Dan itu hanya terjadi waktu dia menemukan ada orang yang masih tetap berdoa di dalam segala keadaan. Amin. Masih mau berdoa? Bilang kanan kirimu berdoa. Ayo, Yakobus 5 ayat 15. Ayat terakhir. Baca, 2, 3. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Bagaimana cara berdoa yang benar? Yang terakhir. Ini kuncinya. Orang suka doa tidak percaya. Doa kefefet. Tuhan bilang, doa yang lain dari iman justru menyelamatkan. Pertanyaannya, selama engkau berdoa, engkau percaya tidak? Percaya, tapi pikiranmu tetap ragu. Betul? Tiba-tiba engkau sudah berdoa amin, engkau tanya lagi dalam hatimu, kira-kira Tuhan jawab gak ya? Betul? Itu iman atau imin? Engkau bilang, makanya banyak orang lahir takut. Ketika dia takut baru dia berdoa. Itu bukan iman. Karena bahasa sorga cuma satu, bahasa iman. Tidak ada bahasa lain. Ketika kau datang dengan doa yang hanya setengah-setengah, engkau tidak akan pernah lihat kuasa Tuhan dimanifestasikan terjadi atas Anda. Saya buktikan itu ketika saya pernah bersaksi kayaknya. Istri saya kena tumor yang sangat besar di otak, batang otak. Jadi ketika kena tumor otak, dokter vonis cacat dan meninggal. Indonesia vonis sama, dan tiba-tiba kami berpuasa, kami berdoa supaya tumornya tidak perlu operasi. Dan kami melakukan doa. Apa yang terjadi? Tambah besar. Pertanyaannya, waktu kamu doa tidak jawab, kamu masih tetap berdoa nggak? Banyak orang mulai menyerah karena tambah besar. Realitanya nggak ada. Realitanya nggak ada. Mungkin ada yang salah dengan doamu. Tiba-tiba tanggal 19 Desember saya sedang berdoa. Ada suara muncul dari telinga saya. Itu suara setan. Dia bilang begini, kutuki Tuhan. Protes Tuhan dong. Makanya banyak seringkali waktu kamu tidak dijawab, kamu bilang, kenapa? Mengapa? Saya kan sudah berdoa. Kalau itu keluar, maka engkau tidak akan melihat mujizat. Karena ini bahasa keraguan-raguan. Loh, doa yang lahir dari iman loh. Kalau engkau berdoa dan engkau mempertanyakan doamu lagi, berarti Anda tidak percaya. Waktu Anda tidak percaya, jangan pernah mimpi kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidupmu. Saya bilang, saya angkat tangan, saya bilang, Tuhan, saya percaya, saya tetap mendoakan. Sekalipun istriku meninggal, saya tidak akan berpaling dan saya semakin menggebu-gebu. Tiba-tiba saya diam, makanya doa itu diam. Jangan banyak omong. Tekan kebanyakan ribut. Sudah, kalau sudah bahasa roh, sudah. Ada waktu kalian diam. Bilang kanan kiri, menang. Jangan keakian cangkem bilang. Amin. Ributnya minta ampun. Makanya kebanyakan itu cangkem terlalu banyak, makanya cerewet. Masuk gereja kalau sudah memulai, diam aja. Dari tadi saya dengar ributnya minta ampun. Mau mulai ibadah loh. Ributnya minta ampun, gosip. Di sini enggak ada, amin. Ibu-ibu bilang kanan kirimu, kita itu orangnya. Amin. Bertobat, amin. Diam.
Waktu saya diam, apa yang terjadi? Tiba-tiba ada suara bilang begini. Penang, Malaysia. Saya dengar loh, Penang, Malaysia. Saya kaget, saya amin Tuhan. Saya buka HP saya, tiba-tiba ada orang WA, Rex, pergi ke Penang ya. Saya sudah atur untuk check up istrinya, Pastor. Saya kaget, kayak konfirmasi. Saya pergilah ke Penang tanggal 21 ke rumah sakit Island Hospital. Ke Island Hospital, saya periksa ke Dr. Lee Hock Yong. Mungkin ada yang tahu, karena banyak orang Indonesia di sana. Apalagi orang Surabaya, waket tenan. Ketemu rumah sakit itu Jawa kabeh, medok kabeh wis. Surabaya kabeh wis. Tiba-tiba dokter bilang begini, ini harus operasi, kalau tidak mati. Tambah kaget saya. Apa yang perlu saya siapkan, Dok? Siapkan saja 90.000 ringgit. Nanti istri Anda dioperasi 8 jam. Kayak gampang sekali ngomong. Kalau punya asuransi enak. Ini saya baru masuk asuransi. 1 bulan kemudian istri saya didiagnosa. Jadi nggak bisa pakai. Tiba-tiba 90.000 ringgit 350 juta. Uang dari mana? Saya punya uang tinggal 2 juta. Ayo ngomong. 2 juta bagaimana mau bayar di Penang, beli tiket aja nggak cukup. Tapi tanggal 27 Desember saya lihat istri saya mulai pukul kepalanya di tembok, kesakitan. Ya sakit. Hatiku hancur. Gimana perasaan kita lihat suami sakit? Dia mulai sakit, nggak punya uang. Saya bilang begini, Yang kita ke Penang ya, ada uang, ada. Sekalipun gak ada uang, bahasa iman ada. Yuk kita berangkat. Saya beli pakai pay letter Traveloka. Puji Tuhan masih ada pay letter, masih bisa membantu. Saya beli tanggal 3 Januari berangkat 2023, baru tahun ini. Tiba-tiba pergi ke sana, tanggal 4 mesti store uang 350 juta, 90.000 ringgit. Uang cuma 2 juta. Saya pura-pura lah daripada malu. Saya bilang, Tuhan ada mujizat pasti di kartu kredit. Saya bikin gesek. Puji Tuhan, decline. Haleluya. Pakai ATM BCA, decline. ATM BRI, decline. Saya cuma punya 2 kartu kredit. Kakakku kasih dengan satu pengusaha kasih pakai. Free pakai. Tapi coba semua, decline semua. Mau pakai BPJS, apalagi nggak bisa. Decline semua. Tiba-tiba saya sudah mau menangis. Tiba-tiba waktu sudah mulai, saya nggak kuat. Saya bilang, suster wait 5 minutes. Saya pergi ke tempat dekat reception. Saya nyanyi. Aku punya Tuhan yang... Tiba-tiba Tuhan kasih ini lagu. Besar. Tiba-tiba yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang. Tiba-tiba ini lagu muncul, saya nangis. Tiba-tiba ini lagu muncul, saya nyanyikan. Aku punya, saya nangis. Orang-orang liatin, saya nggak peduli. Nggak punya uang gimana? Besok harus operasi, kalau enggak istriku mati. Cuma 2. Maju atau mundur? Maju. Tiba-tiba saya coba lagi kartu kredit. Masih decline. Tiba-tiba saya coba 1 kali, diterima. Saya kaget, saya diam. Tiba-tiba telepon masuk, kakakku telepon. Rex, aku baru kirim 50 juta. Tiba-tiba kita masih kurang 300 juta. Tiba-tiba ada 1 telepon masuk. Hancur, saya nangis. Temanku telepon saya, Rex, aku digerakkan Tuhan 300 juta. Aku sudah kirim. Dan saya nangis, saya enggak. 350 juta langsung habis. Di sana saya kaget, istri saya kaget, kita berdua pegangan tangan. Kita nangis di kasir, kita mempermuliakan Tuhan. Thank you Lord. Tanggal 5 istri saya masuk operasi jam 9 pagi. 8 jam saya tunggu sampai jam 5, saya sedang main game. Tiba-tiba Tuhan marah saya, ngapain kau main game? Saya utus kau bukan untuk main game, untuk berdoa.
Tiba-tiba saya nyanyi lagu ini lagi. Aku punya Tuhan yang di ruang tunggu operasi. Ada 24 orang yang sedang operasi. Keluarganya sedang menunggu, ketakutan. Dan rata-rata kanker semua. Tiba-tiba saya nyanyi setengah jam. Saya kaget, setiap nyanyian saya ternyata 24 orang punya keluarga dengar. Ada satu ibu-ibu datang dari Sidoarjo. Iki bapak pastor toh? Iya pastor. Apa oh? Aku mau minta doa, boleh? Boleh. Kenapa? Tanteku sedang kanker ginjal pecah. Suaminya datang. Aku doa di kamar tunggu operasi itu, di ruang tunggu. Dilawat Tuhan. Dia berbahasa roh. Dua orang bahasa roh. Tiba-tiba saya rasakan hadirat Tuhan. Boom, turun di ruang tunggu itu. Tiba-tiba saya panggil orang muslim itu. Mari sini. Ibu Haji, mau didoakan? Mau Pak. Kenapa? Suamiku kanker paru-paru pecah, masuk jantung sudah. Dia 4 orang dilawat Tuhan. Satu ruangan, ruangan tak doain semua. Tiba-tiba ruangan yang penuh dengan orang-orang bermacam agama. Kami satu kompak menyanyikan lagu ini. Aku punya Tuhan yang besar. Tiba-tiba satu demi satu keluar sehat. Satu demi satu keluar sehat. Hari itu 24 orang yang dioperasi, tidak ada yang mati. Sampai hari ini tidak ada yang mati. Nama Pastor Rex mulai dikenal. Di-share-lah nomor HP saya. Istri saya sedang operasi, telepon masuk terus. Pastor pergi ke kamar atas, doakan saya di kamar ini. Saya ke atas, saya doakan. Saya naik ke atas, saya doakan. Istri sedang operasi. Tuhan ubah rumah sakit Island menjadi rumah doa, di mana Tuhan mempermuliakan dirinya. Waktu itu tiba-tiba saya kaget. Ibu-ibu yang didoakan terima Yesus. Orang Medan terima Yesus. Saya nggak pernah tahu. Simple, lakukan dengan doa. Tiba-tiba mujizat hari itu tidak ada yang mati. Saya rumah sakit jadi rumah doa. Yang ketiga, yang keempat, 15 jam sampai jam 12 malam istri saya belum selesai. Dia sudah dipindahkan ke ICU, dokter belum bilang-bilang, kurang ajar nggak? Ternyata dokter bilang begini, istri saya sudah hampir mati. 15 jam dioperasi, kankernya mengeras, tumornya mengeras. Mesti cairannya banyak, dimasukkan suntik dari sini untuk sampai ke sini, menyerap semua cairannya keluar. Dokter bilang, kalau bukan cacat mati. Saya bilang, dokter saya tolak dalam nama Yesus. Saya sepakat istri saya tidak ada cacat. Saya doa di kamar operasi. Orang diam-diam, orang bilang gila ini orang bahasa roh. Saya nggak peduli. Besoknya saya ke ruang ICU. Saya berdoa di depan ranjang istri saya. Habis amin, matanya terbuka. Saya panggil suster, sini suster. Dicek semuanya. Diperiksa tangan kaki. Hari itu mujizat keempat. Tidak ada yang cacat. Tepuk tangan buat Tuhan. Mujizat kelimanya. Pulang. Cuma 3 hari kan disuruh pulang. Hebatnya Penang belum sembuh total disuruh pulang. Indonesia kok sudah sembuh tidak disuruh pulang. Dihabiskan dulu uangmu semuanya. Itu ceng, kayak uang ceng. Akhirnya apa yang terjadi? Mulai saya bilang pas mau bayar, mujizat terakhir bayar. Saya ada mertua saya datang. Saya bilang, Mama enggak usah keluar. Mama tunggu sama istri saya. Saya takut Mama lihat saya menangis. Saya bikin tenet. Saya bikin kasir tenet. Saya lihat kasirnya. Bilnya saya kaget. 452 juta. Karena istri saya operasi besar 17 orang yang tangani. Dan harus dianestesi 2 kali. Biaya anestesinya aja 70 juta. Saya gak punya uang lagi. Saya pakai cara pertama. Dan ini lebih ajaib karena pulang lebih banyak orang bayar. Kasirnya 3 tutup, tinggal 1. Makan siang. Dan saya lagi banyak orang antri, saya sedang bayar. Tuhan tolong. Saya pura-pura pakai ilmu ada uang. Bayar, coba ini Pak. Ditolak. Coba semua ditolak. Saya sudah mulai diam, Tuhan. Malu lagi mana itu. 102 juta kurang Tuhan. Gimana ini Tuhan. Tidak mungkin saya jual-jual diri di sini Tuhan. Tidak mungkin dong, serius. Saya di kampung orang ini. Amin, amin. Tidak mungkin saya jadi perampok yang rampok bank. Tidak mungkin Tuhan. Tiba-tiba
Saya coba semua, tolak. Saya nggak bisa ngomong. Saya diam. Apa yang terjadi? Malu. Udah nggak kuat. Saya ambil kursi. Saya liatin semua orang-orang di sana. Dan saya menangis. Saya nyanyi, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji karena hopeless dan sanggup. Siapa mau kasih 100 juta? Siapa? Di sini ada mau kasih saya 100 juta? Keluarga aja belum tentu kasih kalau bukan Tuhan yang gerakan. Saya gak bisa, saya nangis. Aku punya Tuhan. Saya angkat tangan. Orang-orang dari mukanya busuk sudah mulai kena hati semua. Kasihan ini orang gak ada uangnya. Yang telah berjanji dan sanggup. Tiba-tiba orang datang. What's up bro? You can't help me. Only God can help me. Betul. Siapa yang bisa tolong? Kamu gak bisa tolong saya. Cuma Tuhan yang bisa tolong. Siapa yang bisa tolong saya? Siapa orang kaya di sini? Mau kasih saya 500 juta? 1 juta aja pelit kok. Amin. Saya cuma nangis. Tiba-tiba saya sibuk menangis 15 menit. Tuhan sedang menolong. Tiba-tiba Tuhan bilang, diam Rex. Coba cek tasmu. Saya kaget. Saya cek tas saya. Masih ada 9.000 ringgit ternyata. 30 juta. Saya kasih, masih kurang 72 juta. Saya, Tuhan gimana ini uang sisanya. Ternyata waktu saya sibuk menangis, ada WA masuk di handphone saya. Saya tidak lihat. 5 orang WA, 4 orang kasih saya 55 juta. Teman-teman saya, Rex aku support ya, 5 juta, 5 juta. 1 orang kasih saya perpuluhan 50 juta. Hari itu 70 juta, kurang 2 juta. Saya lihat rekening istri saya masih ada 6 juta. Saya curi 2 juta. Dan hari itu saya bisa bayar 452 juta. Nama Tuhan dipermuliakan. Saya mau bilang, ada titik di mana engkau tidak mampu. Ada titik di mana engkau merasa sudah tidak ada jalan. Ada titik di mana engkau tidak punya lagi kekuatan untuk berharap. Ada titik di mana engkau tidak punya lagi uang. Engkau tidak punya harapan untuk membalikan keadaan. Engkau tidak punya lagi waktu. Engkau tidak punya lagi. Tapi ada titik di mana kau bisa berlutut dan berdoa. Pergunakan titik itu. Titik di mana orang tidak mau. Titik di mana tidak kelihatan. Titik di mana tempat itu sunyi dari pujian. Tapi titik itu adalah titik yang menentukan dan membalikan keadaan. Titik yang memberi engkau kekuatan untuk menghadapi apapun. Titik di mana engkau tahu Tuhan. Tuhan tahu engkau. Titik yang paling krusial. Tetapi titik yang akan membawa kemuliaan. Kemarin kami habis laser, butuh uang 200 juta. Kami nggak tahu uang dari mana. Sebelum kami berangkat Tuhan siapkan double blessing. Saya tahu orang kalau hidupnya berkenan dan dipercaya Tuhan, langkahmu Tuhan hadir di sana. Tuhan buat keadaan yang dahsyat. Amin. Saya minta semuanya pemain musik maju ke depan sekarang. Saya minta Anda sungguh-sungguh menyembah. Saya nggak minta lama, cuma 10 menit. Kalau Israel ditolong Allah waktu dia sedang menyembah. Saya mau titik di mana engkau sedang menyembah. Tuhan sudah menolong dan memberikan engkau jawaban. Nggak usah lihat kanan kirimu, saya nggak mau peduli. Kananmu nggak bisa tolong kamu, kirimu nggak bisa tolong kamu. Bahkan keuanganmu tidak akan bisa menolong kau selamanya. Hanya Tuhan yang bisa menolong engkau. Amin. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu. Di dalam, haleluya, di dalam kelemahanku sempurna
kuasamu. Katakan hebatnya tantanganku, hebatnya tantanganku. Lebih hebat Tuhanku. Amin. Ku berserah kepada yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasamu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Saya mau engkau renungkan setiap kata dan kau nyanyikan dari hatimu. Katakan, di dalam kelemahanku, sempurna kuasamu, sempurna kuasa. Katakan hebatnya tantanganku, katakan dari imanmu lebih hebat. Yes, Tuhanku. Ku berserah kepada yang membelah laut, yang teduhkan badai. Amin. Yang mustahil pun terjadi karena kuasamu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Oh, kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut. Amin. Yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasamu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Engkau pembuat mujizat sejati. Saya minta taruh tangan kirimu di dadamu, tangan kananmu angkat. Katakan, di dalam kelemahanku, sempurna kuasamu. Haleluya. Katakan hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, lebih hebat Tuhanku. Yes, ku berserah kepadamu. Di dalam, haleluya, di dalam kelemahanku, oh, sempurna kuasamu. Katakan pada dirimu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Yes, lebih hebat Tuhan. Oh, ku berserah, oh, yang membelah laut, yang membelah laut, yang teduhkan. Yang mustahil pun terjadi karena kuasamu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat, kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut. Haleluya. Yes, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasamu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Oh, yang membelah laut, yang teduhkan.
buka jalan bagiku. Kau berbuat mujizat sejati. Saya nggak tahu sedang apa engkau hadapi. Saya digerakkan Roh Kudus untuk mendoakan Anda. Dan kalau itu engkau ingin didoakan, rindu didoakan, saya undang Anda maju ke depan sekarang. Gak usah lihat kanan kirimu. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena maju lagi. Maju lagi. Biar yang di belakang juga mau maju. Silakan. Saya minta Anda maju. Silakan yang mau didoakan. Jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil Haleluya. pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah, Tuhan jawab, Tuhan tolong. Yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau berbuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau berbuat mujizat sejati, Yang membelah laut. Haleluya. Sakarapa sakaya ranaba. Hikarapa yarapa sakaranaba yaranaba. mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau berbuat mujizat sejati, Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau berbuat mujizat sejati. Aku punya Tuhan yang besar. Yes, haleluya. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar. Damai sejahtera Allah melimpah turun atasnya. Kekuatan Allah melimpah turun atasnya. Di dalam nama Yesus. Genapi imanku, bersepakat percaya Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sakarapa sakaya rapa papa papa. Hikarapa sakarapa. Aku punya Tuhan yang Tuhan
kasih Tuhan, tolong. Dalam nama Yesus, lawan terus. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Kekuatan Allah. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya. dan sanggup menggenapi. Tuhan taruh hati yang cinta. Bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Haleluya. Aku punya. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. dalam nama Yesus. Ku terima sekarang Dia tahu. kemenangan darimu. Aku punya. Aku punya. Yes. Hati yang baru. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya Kuasanya ku terima sekarang kemenangan dari. Haleluya, haleluya. Aku punya. Amin. Tuhan yang telah berjanji dan Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah. percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tata suci-Mu Tuhan, tata suci-Mu kami menyembah.
kuasamu, kuasa